Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saat ini di hadapan saya sudah ada Galaxy A32 5G. HP Samsung seri A pertama kali yang menggunakan koneksi 5G. Resmi rilis di Indonesia pada tanggal 26 Mei 2021 kemarin. Dengan membawa desain yang sama dengan Galaxy A32 4G, namun terdapat beberapa perbedaan khususnya pada spesifikasi hardware yang dibawanya. Dan untuk varian yang dipasarkan di Indonesia, satu varian saja, yaitu varian RAM 8GB dengan memori internal 128GB. Yang pada penjualan perdananya kemarin dijual seharga Rp3.899.000. Oke, pertama kita lihat dulu dari boxnya. Di sini boxnya warna putih, bertuliskan Galaxy A32 5G. Kemudian ada gambar HP-nya di sini, warna hitam atau Awesome Black. Kemudian di bagian bawahnya tertulis Samsung. Di sebelah kiri tertulis huruf besar-besar di sini Galaxy A32 5G. Di sebelah kanan kosong polos, tidak ada apa-apa. Begitupun di bagian atasnya. Di bagian belakang juga kosong polos, tidak ada apa-apa. Dan di bagian bawahnya tertulis nomor seri dari Samsung ini SM-A326B_DS. Dengan warna yang akan kita unbox ini Awesome Black, ROM-nya 128GB, RAM-nya 8GB. Untuk warnanya sendiri ada juga warna yang lain ya, warna Awesome White atau yang putih. Ya, langsung aja kita unboxing kotaknya. Ya, kalau dari tipe boxnya sih ini seperti Samsung yang keluaran baru-baru ini ya. Jadi untuk rata-rata Samsung sekarang itu dibukanya tuh di slide ya. Jadi kita bisa buka bagian atasnya. Termasuk segel-segel di bagian atas bawahnya ya guys. Ini dia segel bawahnya. Kita buka supaya bisa di slide ya. Oke, ya. Pertama kita ketemu dengan box Samsung berwarna putih. Seperti biasa untuk isinya itu ada Quick Start Guide atau panduan praktis penggunaan HP Samsung ini. Kemudian di sini ada stiker IMEI. Dan ini dia HP Samsung Galaxy A32 5G-nya. Ya, di sini di plastik bungkusnya ini tertulis Samsung Galaxy A32 5G. Kemudian ada spesifikasinya. Di sini untuk layarnya sendiri menggunakan Infinity V Display untuk kamera depannya ya. Kemudian ada quad kamera belakangnya ada 4, dan ada sensor fingerprint yang berada di samping bersatu dengan tombol power. Ya, ini seperti ini kurang lebih untuk bagian belakangnya, dan warna hitamnya ini mereka katakan Awesome Black, dan di atasnya ada modul kamera, quad kamera tadi ya. Kemudian di sini ada kepala charger yang telah mendukung fast charging 15 watt, 9 volt 1,67 ampere atau 5 volt 2 ampere. Dan di sini juga ada pasangannya kabel USB untuk charging dan juga untuk transfer data. Tentunya dengan telah didukung USB Type-C. Dan seperti biasa kita juga mendapatkan SIM tray ejector. Dan kemudian di bawahnya juga sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke, kita masuk ke HP-nya. Kita buka aja langsung plastiknya ya. Ya, untuk lemnya ini tergolong mudah sih guys untuk dibuka. Biasanya kalau harga yang di bawah 2 jutaan itu untuk lemnya susah ya untuk nariknya. Mungkin semakin mahal harga HP Samsung semakin mudah nih ngebuka plastiknya. Ya, penampakannya seperti ini untuk tampilan desain HP-nya. Di sebelah kanan kita akan ketemu dengan fingerprint yang bersatu dengan tombol power, dan di sebelahnya ada tombol volume up and down. Di bagian atas ada satu buah lubang mic. Kemudian di sebelah kiri ada SIM tray yang berisikan slot dari SIM card yang hybrid ya. Jadi SIM cardnya satu, dan satu lagi bisa dipakai untuk SD card atau SIM card. Jarang-jarang di Samsung ya. Biasanya triple slot. Apakah Samsung akan membuat tren baru untuk era 5G nanti?
hanya satu SIM tray saja dan satu micro SD. Tapi ngomong-ngomong sih ini untuk internalnya juga sudah besar sih, 128 GB. Kemudian di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm. Di sebelahnya ada lubang mic. Kemudian ada lubang port charging USB Type-C. Dan di sebelahnya ada lubang speaker. Di bagian depan ada poni yang berisi kamera 13 MP. Kemudian di belakangnya ada modul quad kamera, terdiri dari kamera utama 48 MP, kamera ultra wide 8 MP, kamera deep effect 2 MP, dan kamera makro 5 MP. Didukung juga dengan built-in flash. Spesifikasi utama lainnya adalah pada HP ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 720 yang dirancang khusus untuk jaringan 5G. Layarnya berukuran 6,5 inch dengan resolusi HD+. Panel yang digunakannya adalah TFT LCD. Selain itu, layar depannya sendiri juga telah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass versi kelima. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan support fast charging, dan juga HP ini telah dilengkapi dengan fitur NFC. Desain bodi belakangnya sama seperti A32 versi 4G ya, menggunakan material plastik namun terkesan seperti kaca, mengingatkan kembali kepada seri A generasi pertama yang launching sekitar tahun 2016-an, persis seperti ini menggunakan material kaca di belakangnya. Namun memang dengan material seperti ini sedikit banyak akan meninggalkan bekas sidik jari di belakangnya. Oke, kita mulai hidupkan HP-nya. Pertama kita akan ketemu dengan tulisan Samsung Galaxy dan logo Android. Untuk Android yang digunakannya di sini adalah Android 11. Ya, ini adalah tampilan awal dari Galaxy A32 5G. Kita coba scroll up masuk ke dalam menunya. Kita slide ke atas ke bawah, kanan kiri. Saya rasakan lancar di sini, enak. Walaupun resolusi layarnya HD+, tapi memang refresh rate-nya 90 Hz ya. Jadi nyaman untuk digunakan. Oke, langsung aja kita tes kameranya. Ya, ini dia hasil dari kameranya. Ya, ini adalah contoh video dari Samsung Galaxy A32 5G. Fokusnya juga cepat berpindahnya. Dan hasilnya juga cakep guys, terang sini. Resolusinya juga bagus, 48 megapiksel kamera utamanya. Ya, untuk sensornya sendiri sudah cukup lengkap di sini ya. Dia memiliki sensor akselerometer, sensor orientasi, belum ada sensor cahaya sih di sini, tapi dia menggunakan virtual light sensing. Kemudian ada juga sensor jarak dekat, giroskop juga sudah ada di sini. Ada sensor suara dan sensor magnetik. Ya, kita pastikan di sini untuk Android yang dipakainya adalah Android 11 dan versi One UI 3.1. Dan HP ini memiliki fitur NFC yang dapat kita aktifkan dengan mudah melalui tombol shortcut, dan kita bisa langsung menggunakannya untuk pembayaran elektronik. Untuk performa di gamenya, saya tes menggunakan Asphalt 9 Legend. Untuk gamenya asik, nggak ada masalah. Resolusinya juga mantap, enak dipandang, mata juga tidak cepat lelah.
Tidak ada lag-lag juga di sini, lancar jaya untuk Asphalt 9. Suara yang dihasilkan dari speakernya pun mantap, jernih, suara speaker khas Samsung. Satu lagi untuk performa gamenya saya tes menggunakan Genshin Impact. Ya, dari resolusi layarnya tampilan 3D-nya dapat. Dan untuk performanya juga lancar. Tidak ada lag untuk Genshin Impact. HP ini masih kuat untuk memainkan game ini. Hanya saja berbeda dengan Asphalt 9 yang dimainkan, saya kurang lebih memainkan 15-20 menit. Asphalt 9 tadi bodinya masih biasa-biasa aja, tapi untuk Genshin Impact ini main sekitar 5-10 menit, di bagian belakang bodinya sudah mulai terasa hangat. Oke, selanjutnya kita coba performa dari respon sensor sidik jarinya ya. Kita lock dulu HP-nya, kemudian kita tempelkan jempol yang kita sudah rekam tadi. Di sini saya rasakan untuk responnya ini sangat cepat. Ketika ditempelkan jempol, langsung merespon membuka layar. Begitupun untuk face unlock-nya. Tadi saya sudah daftarkan wajah saya. Ketika kamera depan mengarah ke wajah saya, langsung merespon membuka. Saya rasakan responnya juga sangat cepat dan akurat. Lanjut ke sektor memorinya. Kita buka untuk RAM-nya. Dari 8 GB, di sini masih tersedia sekitar 4,7 GB. Masih besar ya untuk kondisi default dari bawaan HP ini. Selanjutnya untuk kapasitas memorinya yang bawaan itu 128 GB. Di sini baru terpakai 21% saja. Masih sekitar 100 GB-an lagi ya tersedia untuk kita gunakan. Namun dengan layar yang digunakannya tipe TFT bukan Super AMOLED, sehingga pada HP ini kita tidak akan menemukan fitur Always On Display yang menjadi ciri khas Samsung. Kalau di versi 4G ya, itu sudah ada fitur ini. Ya, gimana guys? Tertarik untuk membeli HP ini? Sudah memiliki fitur 5G ready ya, walaupun di Indonesia seperti kita tahu fitur 5G belum ada. Tapi kurang lebih mungkin antara setahun ini atau sampai dengan tahun depan sudah bisa kita nikmati di Indonesia. Namun dengan fitur 5G-nya ini kita harus kompromi dengan spesifikasi yang dibawa oleh HP ini. Contohnya dari layarnya masih HD+, belum Full HD, dan juga menggunakan panelnya TFT, belum Super AMOLED. Selain itu untuk slot SIM card-nya masih hybrid ya, belum triple slot. Mungkin tren ke depan akan kembali ke slot SIM hybrid ini ya, karena sekarang pun saya menggunakan single SIM card saja dengan tambahan SD card. Jadi nanti ketika jaringan 5G ready di Indonesia, tinggal upgrade saja untuk SIM card-nya. Bagaimana guys, tertarik untuk membeli HP ini? Jika kalian penggemar teknologi, tentunya HP ini bisa menjadi pertimbangan, karena di harga 3 jutaan sudah mendapatkan HP Samsung dengan koneksi 5G. Selain itu juga, HP ini bisa digunakan untuk kepentingan casual, karena untuk kameranya juga sudah oke, untuk fitur-fitur bawaannya juga sudah mantap. Kemudian untuk fitur gaming juga sudah mumpuni, prosesornya bagus, kemudian kapasitas RAM dan memori internalnya juga sudah besar. Dengan slogannya awesome, menurut saya A32 5G ini cukup awesome. Ya oke guys, sekian dulu untuk video unboxing dan review singkat dari Samsung Galaxy A32 5G. Like aja jika dirasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan komen juga subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.